Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman fillah. Orang-orang kafir Quraisy begitu sangat kuat untuk menghambat, untuk menghadang cita-cita dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian bertubi-tubi dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berada di Mekah. Beliau difitnah, beliau dilempar dengan berbagai macam fitnah verbal yang menjatuhkan mental beliau. Beliau seorang sosok nabi yang kemudian difitnah sebagai seorang penyebar berita hoax, sebagai seorang yang sedang mengalami kegilaan, ketidakwarasan mental, dan itu adalah merupakan tuduhan yang nyata yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tetapi semua itu tidak kemudian menjatuhkan mental dan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman fillah, semua itu oleh beliau dianggap sebagai pemacu dan tantangan untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus semakin digencarkan, dan beliau betul-betul menghadapi tantangan itu dengan penuh semangat. Akhirnya dalam perenungan yang panjang, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihimpit bertubi-tubi oleh orang-orang kafir Quraisy, yang kemudian turun perintah untuk melakukan hijrah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah hijrah itu benar-benar dilakukan oleh beliau dengan keberanian dan dengan kekhawatiran karena ancaman orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika akan melakukan hijrah begitu sangat tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwatal iman fillah didampingi oleh sahabat Abu Bakar dalam perjalanan hijrah ke Madinah, yang kemudian Abu Bakar radhiyallahu an menyertai perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun tengah mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan ketika di perjalanan jangan-jangan orang-orang kafir Quraisy berhasil untuk menghadang, untuk menghambat, bahkan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran itu disampaikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi Muhammad tetap memberikan semangat, memberikan spirit, memberikan motivasi dengan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Firman Allah ini diyakinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar saat mengalami kecemasan, saat mengalami kekhawatiran dalam melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Firman Allah ini begitu kuat ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menyertai perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneguhkan keyakinan bahwa hijrah itu adalah bagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Allah akan memberikan pertolongan, yang pasti Allah akan memberikan perlindungan. Dan dengan keteguhan firman Allah ini, Abu Bakar menyertai dan menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan hijrah. Di tengah perjalanan ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy, siapa yang bersama engkau wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab dengan sedikit kebohongan tetapi untuk kebaikan, bahwa yang bersama aku ini wa huwa yahdis sabil, adalah orang penunjuk jalan menuju kota Yathrib yang akan diberi nama Al-Madinah itu. Sehingga dengan demikian Nabi Muhammad dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya, dari cengkraman dan
ancaman orang-orang kafir Quraisy saat itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.